Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memeliharakan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah perdana untuk saya memberitakan firman di HKBP Sidoarjo di gedung yang baru. Wah, luar biasa sekali. Kemarin hari Senin kami konven Pangulan Nagok Tiki keluarga di sini. Ya, saya katakan kepada Amang Inang Parhalado yang hadir dalam konven ini, wah, HKBP Sidoarjo luar biasa. Terakhir saya memberitakan firman atau berkhotbah di gedung LKK ya, Amang ya? YKK di sebelah, LKK ya? LKK di sebelah, lalu saya berada dalam gedung ini, wah luar biasa. Dan mendengar bahwa akan membeli tanah untuk rumah pelayan atau parhobas. Ya. Dan lalu saya lihat juga di rincian warta jemaat ini, keuangan membeli kursi kayu dari kayu Jepara. Wah, luar biasa sekali HKBP Sidoarjo, terpuji nama Tuhan. Ya, semakin diberkati. Oke, kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah orang yang percaya kepada Tuhan, amin. Ini yang hadir 500 orang tapi suaranya kayak 10 orang. Amin. Ngantuknya, aduh gawat. Siapa yang belum makan? Nanti ditraktir sama bapaknya ya, sama emaknya. Ya, nanti dibayarin, ya dibayarin sama Tuhan, ya melalui rezeki yang didapat. Kita semua adalah orang yang percaya sama Tuhan, amin. Belum. Soalnya anak sekolah minggu. Anak-anak aja bisa kok, amin, teriak ini, amin ini. Coba kalau saya minta buka maskernya ini, kurasa ada yang nggak menjawab, amin, amin, ya. Masa kalah sama anak sekolah minggu sama, maaf nih, yang di gereja aliran lain tuh, percaya pada Tuhan Yesus, percaya. Udah, ini HKBP. Kita adalah orang percaya pada Tuhan Yesus, amin. Aduh, saya tanya sekali lagi deh, ya. Kita ada orang percaya pada Tuhan Yesus? Amin. Iya, amin. Iyalah. Tapi pertanyaannya, waduh, lanjut lagi nih pertanyaan yang kedua. Ya, percayanya berapa kadar? Aduh, ini kayak emas ya. Ada kadar berapa tuh? Ibu-ibu nih suka beli emas nih. Berapa kadarnya? 24. Berapa lagi? 19. Sampai hafal. 20, 17. Ya.
Ini berapa kadarnya? 24K? 20K? 19, 17? Itu pertanyaannya. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bayangkan seorang Abraham, di sini belum ganti nama ya, masih Abram, yang sangat kita kenal sebagai bapa orang percaya, ternyata pernah mengalami keraguan atau rasa pesimis. Tadi saya mulai begini sebelum baca firman Tuhan. Terakhir saya bertugas di sini, saya masih marjamita atau berkhotbah di sebelah. Sekalipun saya mendengar, ini hanya mendengar ya, saya kan nggak tahu ya, nggak tahu rinciannya berapa ratus juta atau berapa miliar ini uang di gereja ini, saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti saya masih berkhotbah di sana. Di tempat yang panas-panasan, kipas angin, yang maaf kata kipas angin kalau saya khotbah ada di sini, ya. Ini ke perut saya langsung bum, kembung perut saya langsung kenyang, ya. Terus saya sekarang berada di sini. Siapa yang bisa punya pikiran bahwa kita akan gereja di sini di tanah sebelah gedung ini? Dengan gedung yang megah seperti ini, dilanjutkan dengan membeli bangku lagi. Jepara itu bukan harga satu kursi Jepara itu 3 juta kalau tidak salah Mang ya, 3 juta 3 juta rupiah. Jadi kalau per kakak di sini ada 100 kakak, lebih ya, 300 juta. Ini berapa kursi ini yang butuhnya Mang? Mana perhalado? Berapa kursi? 85 kursi, berarti butuh berapa juta? Hampir 300 juta ya? Wis mantap, tuh, bayangkan. 1 juta saja per kakak ya. Kalau ini ada berapa kakak di sini Sidoarjo? Hampir. Saya aminkan 500 kakak. Amin? Amin. Ini malah nanti nambah-nambah lagi nih, kayaknya bukan segitu aja nih, nambah ke sini. Jangan-jangan makin dekat dengan parjabitanya. Ya, atau bangun sampai lantai ketiga ini dibongkar. Wah, luar biasa. Beli tanah lagi. Siapa yang tahu? Tapi pasti ketika dana itu hendak dikumpulkan dan kita punya impian atau bayangan tentang HKBP Sidoarjo, ada rasa pesimis. Benar nggak? Dari mana duitnya? Jemaat HKBP Sidoarjo bukan jemaat kaya. Kayak jemaat-jemaat di kota-kota besar itu. Dari mana duitnya? Masih lagi dalam tahap keluarga-keluarga muda. Paling yang sudah tua, ada yang mau pensiun, ada yang sudah pensiun. Masih keluarga muda mikirkan anak-anaknya masih sekolah. Paling yang benar-benar settle adalah 10 kakak ataupun mungkin 5 kakak. Sisanya mencari donatur. Aduh, dari mana lagi duitnya? Pasti ada rasa pesimis. Tidak mungkin tidak. Apalagi kita dalam menjalani hari demi hari. Bisa enggak ya? Anak, maaf kata nih, kadang kalau saya dengar cerita jemaat, baru anaknya sekitar 1,5 tahun, tiba-tiba sudah mengandung lagi istrinya. Lalu datanglah orang, nggak tahan ya kok sampai mau punya anak lagi. Kalau bahasanya tunggulah dulu, tunggu berapa tahun dulu lah, supaya bisa mengumpulkan uang, biar cukup nanti kasih susunya, kasih makannya, kasih sekolahnya, jangan terlalu dekat 1 tahun. Seperti ada rasa pesimis dalam hati. Nah, Bapak Abraham yang terkenal sebagai orang percaya, bahkan dia belum tahu kemana dia akan disuruh Tuhan. Hanya dibilang, kok Abraham, keluar kau dari tanah kelahiranmu, bawa semua keluargamu, apa yang kau perlukan ke tanah yang akan kutunjukkan padamu. Saking besar imannya kepada Tuhan, dia bawa itu semua keluarganya. Gak berpikir mau kemana kita Tuhan, nanti kita di mana, nanti kayak mana, gak ada dia pikirkan itu. Karena besar imannya kepada Tuhan. Tapi ada momen di mana dia merasa pesimis atau ragu kepada Tuhan.
75 tahun dia keluar dari tanah Ur Kasdim. Dia punya anak umur 100 tahun. Berarti dia menantikan ya janji Tuhan itu 25 tahun. Belum lagi sebelum 75 itu tuh. Dalam keraguannya, dalam kesedihannya, dalam macam lah itu. Sebelum dia mendengar Tuhan berkata bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan waktu umur 75 tahun itu, pasti ada rasa bimbang, rasa ragu, rasa khawatir pasti ada. Nah, jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi dalam rasa pesimisnya ini, Abraham berkata kepada Tuhan, kalau bahasa ininya beginilah, Tuhan, aku kan sudah percaya padamu, aku sudah mengikut Engkau Tuhan. Tapi apa yang akan Kau berikan kepadaku? Kalau aku nanti meninggal, karena aku tak punya keturunan, nanti semua yang mewarisi ini adalah si Eliezer orang Damsik itu. Apa yang akan Kau berikan padaku Tuhan? Bukankah aku telah mengikut Engkau, ku tinggalkan semuanya. Lalu kalau kita baca di ayat 45 sampai 6, apakah bisa tiba-tiba Abraham begitu percaya kepada Tuhan di tengah rasa pesimisnya? Mungkin tidak. Tapi yang mau kita renungkan hari ini adalah bagaimana proses seorang Abraham, bapak orang percaya itu, di tengah keraguannya menuju kepercayaan kembali kepada Tuhan. Sekalipun dari ayat pertama sampai ayat ke-6 itu seolah tiba-tiba dia terdiam, dia ragu langsung, baiklah Tuhan aku percaya, itu tidak. Ada prosesnya pasti dari mulai dia ragu menjadi dia percaya kembali. Yang menarik dari firman Tuhan ini, bila kita berada dalam posisi Abraham, mungkin kita akan berkata, ah Tuhan, janji yang kemarin saja belum Kau tepati. Masa Kau berjanji lagi yang sekarang yang baru? Ah Tuhan, Kau berjanji akan memberikan aku keturunan seorang anak aja, 1 orang anak. Ini kok malah Kau katakan bahwa keturunanku akan seperti bintang di langit. Anak aja belum ada, mau Kau katakan lagi keturunanku akan seperti bintang di langit? Kan gitu. Janji Tuhan yang pertama saja akan berikan 1 orang aja anak, belum Tuhan tepati. Kok Tuhan malah berjanji bahwa keturunanku akan seperti bintang di langit? Janji Tuhan aja belum Tuhan tepati Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan tempat untuk kami beribadah dengan izinnya waktu kita di sana. Masa Tuhan berjanji lagi bahwa kami akan memiliki gedung megah, tambah lagi rumah pastori dan juga yang lain-lain? Bagaimana mungkin 1 aja belum selesai izinnya? Kebenaran Abraham pada saat itu adalah dia dan istrinya belum punya anak. Mau sebanyak apapun hartanya, mau sebesar apapun jabatannya, itu gak ada gunanya kalau dia belum punya anak. Sama seperti hal kita Najolo, ya. Berapa hari lalu kami mengikuti akan acara penguburan ya, yang dilayani oleh HKBP Kedongdong atau HKBP Surabaya Jan Kedongdong kepada keluarga Amang Linggom Siaan, Inang Boru Simanjuntak. Jadi keluarga ini sudah 11 tahun berumah tangga, tapi belum memiliki keturunan. Kalau dalam adat Batak, ya, saya kurang tahu ya, tapi
yang saya tahu adat Batak yang sekarang ini, saya nggak tahu yang dulu ya, bahwa kalau belum ada keturunannya, perempuan itu kalau meninggal suaminya, perempuan ini, istrinya ini kembali kepada keluarganya. Nah, bila mana dipertahankan oleh keluarga suaminya, maka itu bagus ya. Tapi bila tidak, ya dia kembali pulang ke rumah keluarganya. Nah, jadi mau sekaya apapun dia, mau sebesar apapun jabatannya, ya intinya kalau belum punya keturunan ya seperti itu. Sama seperti yang dulu opung saya pernah cerita begini. Ya, dia menangis, dia mengatakan kepada saya. Ini jujur saya katakan, karena pernah saya cerita di Sidoarjo ini, dan bagi saya itu tidak aib ya. Mungkin Inang Pendeta menceritakan aib keluarganya, enggak. Tapi itu realitanya yang terjadi zaman dulu. Ya. Bahwa seorang laki-laki kalau belum punya, zaman dulu ya, belum punya anak laki-laki, dia dianggap seperti pohon yang berdaun lebat, tumbuh besar, tapi tidak ada buahnya. Jadi nggak ada gunanya. Jadi betulan opung saya sangat cukup dikenal di kampungnya. Dia seorang kepala sekolah, cukup disegani. Rumahnya lumayan lah bagi saya ya, untuk ya sekelas kami yang di pinggir-pinggiran kota, ya seperti itulah. Tapi dia katakan begini, kau tahu Win, karena saya pernah bertanya, betul opung saya tuh menikah sampai 3 kali, ya karena nggak ada anak laki-laki. Dari opung boru kami, mamanya mama itu 5 orang anak perempuan. Lalu para tulangnya bicara pada opung Doli, mengatakan kamu itu harus mencari lagi perempuan untuk ada anak laki-laki, karena itulah gambarannya, ilustrasinya. Lalu dibawalah opung Doli saya ini ke tempat di Samosir sana, dan ternyata opung boru yang kedua ini setiap kali ada anak laki-laki meninggal, entah di perutnya atau sudah lahir tiba-tiba meninggal, pokoknya setiap kali anak laki-laki itu meninggal, hingga tetap lahirlah seorang perempuan, nih tante ini, tapi tetap dibawa opung Doli. Lalu opung boru kedua gimana? Dia katakan bahwa ya saya nggak bisa berimu anak laki-laki, katanya. Saya tidak layak untuk jadi istrimu, katanya begitu. Dibawa sama opung ini, tante yang nomor 6 ini. Opung baru saya masih hidup yang pertama, masih hidup, ya, dan dikasih izin, kan? Dikasih izin. Kenapa dikasih izin? Karena itu realita zaman dulu, ya. Saya pun kadang kok kejam banget ya. Ya. Lalu yang ketiga, ya, 3, opung baru yang ketiga ini, baru ada anak laki-laki 2, yang ketiganya adalah perempuan, jadi total 9 bersaudara. Mereka sangat dekat. Ya, sekalipun lahir dari 3 perempuan yang berbeda, dan rumahnya bersebelahan, satu pergodungan gini, istri pertama, istri ketiga di sebelahnya, luar biasa. Tapi yang mau saya bahas kan bukan yang kalau kita belum ada anak perempuan, anak laki-laki nggak jadi masalah kalau zaman sekarang, tapi ini zaman dulu. Bayangkan kalau zaman dulu anak laki-laki nggak ada seperti itu anggapannya, dipaksa menikah sama tulangnya, supaya ada mewariskan keturunan marga itu. Karena untuk apalah gunanya kau kuliah, kau sekolah, kau punya harta, punya jabatan, tapi nggak punya anak laki-laki yang meneruskan margamu. Karena kalau anak perempuan nanti dibawa sama laki-laki dan hilanglah marganya, seperti itu. Apalagi Abraham, tak ada anaknya satupun, gak ada anaknya satupun. Itu realitanya, gak ada anaknya. Sudah 75 tahun tak ada anaknya. Tapi Tuhan menyatakan kebenaran yang berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Abraham. Dan itu yang terdapat di ayat 6. Antara kebenaran versi Abraham yang belum memiliki anak dengan kebenaran Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, mewujudkan dari yang seperti Abraham menjadi percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu yang mau Tuhan lihat dalam diri kita. Itu yang disebut dengan iman.
Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita memandang segala sesuatu dalam kehidupan ini sebagai hal yang tidak mungkin terjadi. Saya baru dapat telepon dari seorang dari luar kota, meminta tolong pada saya untuk mencarikan jodoh buat borunya. Saya bingung, emang saya tukang jodoh apa ya, pencari jodoh. Inangkan pendeta, bayangkan bukan jemaat AKBP, tapi dia hari Minggu di AKBP, dilihat di warta jemaat Kedongdong itu ada nama saya. Dari sekian nama pendeta, nama saya dilihat di telepon minta tolong Inang. Umur saya sudah 64 tahun. Tolong bantu carikan jodoh buat boru saya 2 orang. Umurnya berapa? 30 tahun. Tapi saya bukan pencari jodoh, Abang. Saya bukan ini juga bukan zaman Siti Nurbaya. Datang ke gereja ketemu Naposo Bulung, itu saya bilang. Gimana anakku belum menikah, umur 30 tahun, 35 tahun. Hampir 40 tahun ndang muli dope. Ini anak laki-lakiku ini Holland pacaran putus. Umur udah hampir 40 tahun. Orang tuanya udah semakin tua, pengen gendong Pak Hopu. Ngomong cucu katanya. Gimana Inang? Anakku belum bekerja. Dapat pekerjaan. Kalau bisa Bang, cari pekerjaan yang lebih bagus. Baru dapat pekerjaan. Belum disyukuri langsung. Kalau bisa Bang, cari pekerjaan lebih bagus. Belum punya keturunan. Belum berubah itu anak-anaknya, belum berubah suami atau istrinya. Sudah berpuluh tahun masih ngontrak. Atau sudah berpuluh tahun kerjanya itu aja, orang-orang sudah settle sampai kemana-mana. Seolah-olah hidup kita itu adalah malapetaka. Yang terjadi pada kita seolah-olah itu adalah hal yang luar biasa. Aduh, impossible. Seolah-olah itu jauh sekali jodohnya. Seolah-olah itu jauh sekali keturunan itu akan datang. Kerjaan itu akan datang, itu gak mungkin. Kita langsung membatasi pikiran Tuhan. Ini yang terjadi pada Abraham. Keraguan atau pesimis itu terjadi bila kita membatasi apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah topiknya berserah kepada rencana Tuhan. Saya mau tanya yang ketiga. Percayakah kita atau percayakah saudara bahwa engkau diberi hidup karena akan melihat keajaiban Tuhan dalam hidupmu? Enggak percaya. Saya tanya lagi. Percayakah saudara bahwa Tuhan memberikanmu hidup karena Tuhan ingin kau melihat mujizat atau keajaiban dalam hidupmu? Hanya sebelah sini gak ngomong. Ini saya ngajak gini itu untuk menguatkan imanmu. Sekali lagi saya tanya, ya, percayakah saudara bahwa Tuhan memberikanmu hidup karena Tuhan ingin kau melihat keajaiban dalam hidupmu? Jangan cuma kita omongkan ke orang. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, yang memberikan akan hari depan yang begitu indah, begitu baik. Kita kan ngomongnya gitu ya. Jadi tidak ada seorang pun yang diberikan hidup oleh Tuhan hanya untuk menderita. Menderita di sini maksudnya bukan menderita karena ujian ya, bukan. Karena dosa. Pasti kalaupun kita mengalami namanya pergumulan atau persoalan hidup, sesuatu yang impossible di depan mata kita ini, karena kita manusia visual,
Tuhan itu selalu memberikan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah ada orang, maaf, karena kebetulan punya anak, maaf, laki-laki perempuan berhubungan secara seksual lalu lahir tiba-tiba, nggak mungkin. Kalau gitu kenapa ada yang belum punya anak? Kenapa sampai bayi tabung berapa kali gagal? Berarti keajaiban ada punya anak. Apakah hal yang biasa engkau bisa bekerja? Tak benar itu. Keajaiban. Tuhan bisa menutup jalan untuk tidak bekerja? Bisa. Tapi kita bisa buka usaha, apalah warung-warung kecil, kerja yang paling gajinya 1,5 juta, 2 juta, atau puluhan juta. Itu keajaiban dari Tuhan. Hanya saja bagaimana iman kita itu melihat hal itu. Kita minta Tuhan berikan anakku kerjaan, atau Tuhan aku mau usaha, berkati usahaku ini. Tuhan bantu buka pertama usahanya, kecil-kecilan. Aduh Tuhan, kok hasilnya cuma paling sebulan 1 juta. Ini mana cukup Tuhan. Pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Aduh gak cukup, gak puas. Tapi ungkapan syukurnya gak ada. Padahal Tuhan sudah kasih, kan kita minta apa? Usaha. Tuhan kasih usaha, bantu Tuhan bantu. Tapi tergantung bagaimana iman kita merespon apa yang kita doakan itu. Tuhan, kan aku minta usaha, tapi enggak gini-gini juga Tuhan. Nah itulah yang mau Tuhan lihat. Bagaimana proses dari yang tidak percaya atau ragu menjadi percaya. Terima kasih Tuhan atas usaha yang kau berikan ini. Sekalipun pemasukannya cuma 1 juta Tuhan, tapi aku yakin dengan kerja keras, dengan ketekunan, dengan berserah pada Tuhan, ini akan makin besar, pemasukan makin banyak. Terus Tuhan berkati karena kita mengimankan itu, mengaminkan itu. Karena itu, yang dapat kita renungkan pada hari ini adalah 3. Di ayat pertama Tuhan katakan, jangan takut. Don't be afraid. Tuhan kasih bukan 85 kursi, 100 kursi. Tambah jemaat 150 kursi. Tuhan kasih, asalkan kita percaya. Jangan takut. Karena ketika kita takut, kita pesimis, berarti kita mulai tidak percaya. Bukankah istri, suami, anak itu berasal dari Tuhan? Bukankah pekerjaan, usaha itu berasal dari Tuhan? Bukankah kita lulus kuliah atau sekolah itu karena Tuhan? Bukankah kita bisa bekerja itu karena Tuhan? Bukankah kita bisa duduk di sini karena Tuhan? Semua karena Tuhan. Jadi jangan takut. Kalaupun kita mulai ragu, ingat kembali apa yang pernah terjadi sebelumnya dalam hidup kita. Janji Tuhan itu, ini yang kedua. Tuhan adalah perisai. Aku adalah perisaimu, kata Tuhan kepada Abraham. Tuhan katakan kepada kita, aku adalah perisaimu, hai jemaat Sidoarjo. Perisai melindungi, supaya kita
bisa terlindungi dari hal yang tidak baik. Apa itu? Segala hal-hal yang berasal dari si iblis. Saya pernah mengatakan begini, ya, kalau Tuhan membuka mata ini kita, ya, mata kita bisa melihat siapa-siapa saja orang jahat di sekitar kita, terus kita bisa melihat ada roh-roh setan atau makhluk-makhluk di sekitar kita, mungkin kita langsung takut untuk mengatakan yang jahat. Ya. Saya kalau sudah mulai aneh-aneh, saya langsung Windy, langsung saya bayangkan apa? Ini ada yang jelek lagi bisik-bisikin, omongin, ragu-ragu, nggak usah percaya, hancurin dia. Iblis tak bisa ngambil kita, tak bisa dia menghancurkan kita, tak bisa. Dia hanya bisa menggoda. Perisai iman, Tuhan adalah perisai kita. Percayakah kita bahwa Dia melindungi kita dari segala si jahat, dari segala godaan yang berusaha untuk membuat kita ragu pada Tuhan? Dia menyertai kita, Dia melindungi kita. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa Allah memberikan upah yang besar. Upahmu besar, itu yang dikatakan kepada Abraham. Upah apa? Saya tidak bicara mengenai sorga, tidak. Upah dari imanmu, upah dari imanku, upah dari iman kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka apa yang kita percaya itu terjadi. Karena itu Tuhan Yesus katakan kepada setiap orang yang sakit, jadilah sesuai dengan iman. Kau meyakini di rumah itu, rumah sekeluarga gak baik, jadilah sesuai dengan imanmu. Kau meyakini suamimu tidak berubah, gak akan pernah berubah itu, jadilah sesuai dengan imanmu. Kau meyakini gak akan sembuh, jadilah sesuai dengan imanmu. Aku gak akan sembuh, kayak mana lah ya, begini, begono, begini. Mengeluh silakan aja, aku sakit, aku gak akan sembuh sampai kapanpun, jadilah sesuai dengan imanmu. Kau meyakini maaf akan berkekurangan terus, gak akan bisa, kayak mana lah, susah zaman sekarang pandemi, gak ada yang pasti sekarang ini, jadilah sesuai dengan imanmu. Bukankah orang yang bertekun, yang bekerja keras, yang beriman akan mendapatkan upah? Apakah ada orang pengangguran yang malas-malasan kerjanya di rumah, main game, nonton TV terus dapat upah? Ada enggak? Enggak ada. Kita enggak bicara mengenai investasi ya, ataupun trading yang sambil tidur jalan terus duit, enggak itu bukan. Tapi apakah ada orang yang enggak bekerja, ya, dia dapat upah? Enggak ada. Tapi dia harus bertekun, harus bekerja giat, harus beriman supaya dapat upah. Jadi upahmu besar di surga adalah sesuai dengan imanmu, apa yang kau yakini, apa yang kita yakini, itu yang kita dapatkan. Sesuatu yang melebihi ekspektasi kita. Kalau ada yang meninggal keluarganya, lalu dapat perkataan atau firman Tuhan, rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Memang iya. Sesuatu yang melebihi ekspektasi. Kenapa Tuhan panggil? Apakah setelah Tuhan panggil orang itu akan menderita? Tidak. Amin. Amin. Jadi anak-anakmu, Amang Inang, dirimu saudara, kalau kau tidak mau jadi orang yang cerdas, orang yang takut akan Tuhan, gak akan bisa berubah, gak akan bisa jadilah sesuai dengan imanmu. Anak tukang gorengan, saya lupa daerah mana, bisa kuliah di Harvard University. Wow, di Jawa mana gitu, kuliah di Harvard. Anak tukang gorengan, tempe tahu, pisang goreng, anaknya 4.
bisa mengkuliahkan anaknya ke Harvard University, dari mana duitnya? Tapi dia bekerja, dia beriman pada Tuhannya. Sesuai dengan imannya terjadi. Karena itu, jangan pernah ragukan Tuhan. Bukankah Sidoarjo ini berasal dari Tuhan? Amin. Amin. Ini bukan, maaf ya, bukan uang Amanginang, bukan uang saudara, enggak, uangnya Tuhan dititip. Nah, ku berkati kau ya, kasih ke gereja, ini untuk keluargamu. Tuhan kasih, itu bukan uangmu, no. Jangan ada yang merasa. Uang Tuhan dititip sama kita. Nah ya, aku kasih ya. Ini loh, ini ya detailnya untuk keluargamu ini, untuk gereja ini, untuk fakir miskin janda ini yang ini untuk ini. Tuhan kasih tuh berkat, terus Tuhan kasih hikmat sehingga kita bisa membuat detail-detail pengeluaran itu, pos-posnya. Tuh. Jadi tanah untuk rumah pastori Tuhan kasih, jadi sesuai dengan imanmu. Don't be afraid. Yakin, melebihi ekspektasi pikiran kita. Jangan pernah batasi Tuhan. Jangan pernah. Tapi iman itu tidak muncul tiba-tiba. Muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Coba kita buka bersama yuk. Di Roma. Sebelum saya tutup, Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Iman itu tidak muncul tiba-tiba. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Apakah bisa kita langsung percaya pada Tuhan Yesus? Tidak. Kita percaya apa? Pada Tuhan karena kita mendengar bahwa Tuhan itu adalah ini, itu, dan sebagainya. Kita mendengar dan kita percaya. Jadi kalau tidak mau mendengar firman Tuhan, ya, kalau tidak mau beribadah, tidak mau punya renungan pribadi dengan Tuhan, sampai ada pernah bertanya pada saya, Inang bisa gak kita dengar suara Tuhan? Bisa. Gimana caranya? Nang bisa. Kok percaya enggak? Amang Inang, saudara percaya bisa mendengar suara Tuhan? Percaya enggak? Ragu. Siapa di sini? Percayakah saudara bisa mendengar suara Tuhan? Ragu. Muncul dalam hati, gimana caranya ya? Emang bisa ya? Pertanyaan saya lagi, terakhir deh. Percayakah saudara bisa mendengar suara Tuhan? Iya. Tuhan tuh berbicara kepada kita melalui banyak hal. Melalui firman Tuhan yang bisa kita baca dan dengarkan seperti ini. Tiba-tiba ada bersuara di telinga kita dan hati kita. Melalui orang-orang, kalau kita meyakini itu adalah firman Tuhan, jadilah sesuai dengan imanmu. Tuhan tuh bersuara. Jadi bukan hanya bersuara kepada Abraham, Musa, Nuh, bukan. Kepada kita pun Tuhan bersuara. Masalahnya kita sering batasi akan Tuhan. Jadi percayalah, berserah pada Tuhan. Yakin rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu selalu baik, indah. Jangan ragukan Tuhan. Amin. Saya minta sebelum saya tutup nih ya, tadi firman Tuhan sebelum tutup, ini sekarang. Taruh tanganmu, udah kayak orang aliran sebelah aja ya. Tapi ini memang saya yakini ini selalu menguatkan hati saya, iman saya. Dalam setiap pergumulan saya. Taruh tanganmu di hati, ini bukan karena saya ngikutin sebelah ya, bukan. Ini yang saya inikan sendiri. Taruh tangan kananmu di dadamu. Ya, ayo buat. Taruh tangan kananmu, Amang Inang, duduknya yang rapi, yang tegap.
ya. Duduk yang rapi, yang tegap. Taruh tanganmu di dadamu, lalu tutup matamu, lalu katakan dalam hatimu, Tuhan, aku percaya padamu. Dan sebutkan pergumulanmu apa. Sekali lagi, taruh tangan kananmu di dadamu dan katakan pada Tuhan, Tuhan, aku percaya padamu. Seperti saya misalnya, Tuhan, aku percaya Kau akan menuntunku di dalam melayani Engkau. Sebutkan apa yang menjadi pergumulanmu dan katakan, Tuhan, aku percaya padamu. Kau akan berikan aku pekerjaan. Kau akan berikan aku pasangan hidup. Kau akan tolong aku dalam bekerja. Kau akan pimpin aku menjadi suami atau istri yang baik di tengah keluargaku. Kau akan sembuhkan sakitku. Kau akan bantu gerejamu ini. Kau akan bantu aku untuk mengampuni orang lain. Aku percaya padamu. Amin. Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, sumber kehidupan kami. Sungguh ajaib yang Engkau lakukan dalam seluruh hidup kami, Tuhan. Tidak pernah habis kasih setiamu bagi kami. Selalu baru setiap pagi, dan bukan suatu kebetulan atau hal yang biasa ketika kami bangun dari tidur kami dan diperkenankan Tuhan untuk tetap melakukan peran ataupun tugas kami sebagai seorang suami, istri, orang tua, anak, mahasiswa, pelajar, pekerja, sahabat, teman, saudara, bahkan sebagai hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang boleh kami rasakan, yang boleh kami terima. Bila mana Tuhan seringkali kami membatasi akan pekerjaan-Mu atau membatasi Engkau, sehingga iman kami kurang bertumbuh di dalam Engkau, ampunilah kami ya Tuhan. Tapi firman-Mu hari ini menguatkan dan meneguhkan iman kami, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Setiap kali Engkau memberikan kami hidup, berarti Engkau hendak memperlihatkan akan kuasa-Mu yang besar, akan rancangan-Mu yang indah bagi kami, asalkan kami percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, kami menaruh iman kami dengan sungguh kepadamu. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, terkait pasangan hidup, pekerjaan, usaha, keluarga, studi kami, gerejamu ini Tuhan, kami serahkan padamu, kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami, melebihi apa yang ada dalam pikiran kami atau melebihi yang kami inginkan, di waktumu yang tepat, dengan caramu yang luar biasa Tuhan. Abraham menanti begitu lama untuk mendapatkan keturunan, menanti janji Tuhan untuk terwujud dalam hidupnya begitu lama, begitu panjang waktunya. Tapi ia tetap taat, setia, dan percaya padamu. Dan kiranya kami juga demikian Tuhan. Abraham telah menjadi contoh, menjadi teladan untuk kami sebagai anak-anak-Mu yang sebelum-sebelumnya pesimis ataupun ragu, ataupun menganggap biasa iman kami padamu. Tapi Abraham menjadi contoh bagi kami untuk kami yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Karena itu Tuhan, kami mengaminkan semua rencana-Mu, semua janji-Mu dalam hidup kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan bimbang, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan gelisah. Karena Tuhan adalah perisai hidup kami. Dan setiap kali kami bekerja keras, bertekun mencari Engkau, bekerja keras memakai kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami, dan terus-menerus meningkatkan, menumbuhkan iman kami dalam pengenalan akan Engkau, maka kami akan mendapatkan upahnya, yaitu sesuai dengan iman yang kami yakini padamu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk gerejamu ini Tuhan, HKBP Sidoarjo. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membangun gerejamu ini. Engkau telah membukakan jalan untuk jemaat-Mu beribadah di tempat yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan.
Dan masih ada pergumulan akan umat-Mu ini ya Tuhan, terkait dengan pembangunan gereja-Mu ini atau segala fasilitas yang ada di dalamnya. Bahkan terkait pula dengan tanah yang akan mereka wujudkan Tuhan untuk rumah pelayan-Mu atau hamba-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, sebagaimana Engkau telah menyediakan akan tanah atau lahan, akan materi ataupun tempat untuk beribadah HKBP Sidoarjo ini, kami juga yakin Kau akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan gereja-Mu Tuhan. Bahkan tempat untuk rumah dinas hamba-Mu Tuhan bisa Engkau sediakan. Karena itu Tuhan, kami yakin gereja ini bukan milik kami Tuhan. Gereja ini adalah milik-Mu. Kau adalah kepala kami. Kau adalah kepala gereja kami ya Tuhan. Karena itu kami berserah, kami percaya kepada kepala kami, kepada Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatu untuk kami umat-Mu ini. Tuhan, kami juga percaya bahwa bukan hanya umat-Mu saja Tuhan yang akan bertekun untuk mencari dana atau mengumpulkan dana terkait dengan yang dibutuhkan gereja-Mu ini. Tapi juga Engkau akan membukakan hati setiap orang-orang yang baik hatinya. Baik itu mereka yang punya materi lebih ataupun yang cukup, sehingga mereka mau memberikan entah dari kelebihannya ataupun dari kekurangannya untuk gereja-Mu ini Tuhan. Kami yakin banyak orang akan membantu umat-Mu ini. Dan banyak orang juga Tuhan yang akan merasa terberkati oleh pelayanan gereja-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa mengingat akan umat-Mu yang sedang terbaring sakit, yaitu untuk Inang Sintua B. Aritonang Boru Tampu Bolon yang Sabtu lalu Tuhan baru kemoterapi yang pertama. Lalu juga Inang P. Simbolon Boru Lumban Raja. Tuhan, Kau tahu bagaimana keadaan mereka. Kau tahu apa yang mereka rasakan dalam kelemahan fisik mereka. Kami yakin dan percaya padamu Tuhan, bahwa Engkau akan menyembuhkan, memulihkan mereka Tuhan dari sakitnya. Engkau akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Terlebih akan menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Keluarga mereka Tuhan, kiranya Engkau juga jagai dan lindungi. Kiranya Engkau memberikan kesehatan pula kepada mereka. Dan juga hati yang sabar dan tulus untuk membantu akan kedua anak-Mu ini ya Tuhan dalam proses perawatan dan pemulihannya. Juga segala makanan, minuman, obat-obatan yang mereka terima, kiranya itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk mereka pulih dari sakitnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu ini. Terima kasih Engkau masih perkenankan akan hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan, partohonan ataupun naso partohonan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati yang melayani Engkau dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Biarlah hati yang penuh dengan kerendahan hati, kesungguhan dan pengenalan Engkau, kesabaran, kesetiaan, selalu ada dalam setiap hati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Engkau percayakan hamba-hamba-Mu sebagai gembala di tengah-tengah umat-Mu ini ya Tuhan. Dan kiranya hikmat, kebijaksanaan, urapan-Mu yang kudus senantiasa ada di dalam setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Agar hamba-hamba-Mu yang melayani tidak menggunakan kekuatannya sendiri, tapi berserah, percaya, dituntun, dibimbing oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya. Kami yakin firman-Mu yang kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi itu akan hidup dalam diri kami, bertumbuh dan berbuah dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin.